Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk berdoa. Kita idoi surat Al-Fatihah. Kita salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen terlebih dahulu ya, supaya menghemat waktu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Novita Sari. Novita Sari sama Nindi ya. Berarti hari ini yang tidak masuk 3 orang. Iya. Novita Sari, Nindi dan Kanaya. Alasannya apa? Sakit. Nah, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Baik anak-anak yang Bapak cintai, ya, sebelum Bapak jelaskan materi hari ini tentang adab membaca Al-Qur'an, ya, Bapak akan coba terlebih dahulu materi yang sebelumnya yang sudah Bapak jelaskan. Nah, ada yang paham mengenai adab? Kan tanya siapa yang masih ingat apa itu arti adab menurut bahasa? Silakan. Sopan santun. Tinggal aku. Pertanyaan yang kedua, Bapak akan coba siapa yang tahu arti sholat menurut bahasa? Untuk soal yang terakhir, soal yang ketiga, ya, siapa yang tahu arti sholat menurut ya, supaya lebih semangat, tepuk tangan dulu. Baik, Bapak akan jelaskan materi hari ini mengenai adab membaca Al-Qur'an. Nah, adab kemarin sudah dijelaskan baik secara bahasa atau secara ilmiah. Nah, sekarang Bapak akan coba menjelaskan tentang Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an berasal dari kata qoro'a, ya, yang artinya membaca. Berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab, ya. Berarti bahasa Arab. Nanti insya Allah ada di medianya, ya ada. Ya, berasal dari bahasa Arab yang qoro'a, yang artinya adalah membaca. Nah, ini secara bahasa. Ya. Sementara secara istilah Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sebagai wahyu atau petunjuk bagi umat Islam, khususnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Tahu dalil Al-Qur'annya? Silakan kalau ada yang mau mengemukakan apa dalil Al-Qur'an yang telah Allah jelaskan bahwa Al-Qur'an itu selain petunjuk atau selain pedoman juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang beriman, ya, muttaqin, ya, dan juga mukminin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Ya, kita baca bareng-bareng. Hafal? Hafal? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu dalil Al-Qur'an yang dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, muttaqin, dan orang-orang yang beriman, yaitu mukminin. Dzalikal kitabu, ya, Alkitab atau Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu arti daripada Al-Qur'an. Silakan, udah ada yang paham sampai di situ dulu? Atau mungkin ada yang mau bertanya? Bapak persilakan, ya. Ada tidak? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya mengenai Al-Quran, jadi definisinya Bapak udah sampaikan, tinggal nanti manfaatnya atau adab dalam membaca Al-Quran seperti apa. Nah, coba salah satu Bapak minta, ada yang mau mengemukakan atau memberikan contoh adab dalam membaca Al-Quran harus bagaimana? Ayo silakan. Ya, harus berwudu. Artinya berwudu berarti kita harus suci. Kenapa kita membaca Al-Quran harus berwudu atau dalam keadaan suci? Karena Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah, ya. Jadi kita membaca Al-Quran harus suci, sebab Al-Quran juga mulia dan suci, ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ya, intinya atau salah satu caranya atau contohnya harus memiliki wudu atau bersuci. Yang kedua, silakan. Ada lagi yang mau memberikan contoh adab membaca Al-Quran? Berapa? Harus dengan khusyuk. Ya, harus dengan khusyuk. Betul. Cara membaca Al-Quran harus dengan khusyuk. Tidak boleh sambil bercanda, tidak boleh sambil ketawa-ketawa, ya, apalagi sambil ngobrol. Apabila kita ingin mendapatkan rahmat, ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar lagi membaca Al-Quran, justru harus, ya, ansitu, harus didengarkan. Jadi tidak boleh sambil bercanda. Itu contoh adab yang kedua. Silakan lagi kelompok berikutnya. Siapa yang mau memberikan contoh? Tadi kelompok 2, kelompok 4 sudah memberikan contoh. Dan sekarang silakan kelompok 1. Ada lagi yang memberikan contoh adab dalam membaca Al-Quran? Silakan. Ya. Ada? Nah, kalau tidak ada, kita teruskan. Nah, Al-Quran tadi berfungsi sebagai petunjuk dan juga sebagai pedoman. Allah Subhanahu wa taala tadi telah menurunkan Al-Quran itu melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi besar kita. Nah, Bapak akan tanya, siapa yang masih hafal atau yang masih ingat surat apa yang pertama diturunkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan. Surat Al-Alaq, ya, dari ayat 1 sampai 5. Ya, ada yang hafal ayatnya? Ada yang hafal ayatnya? Ada. Silakan coba. Kalau tidak ada, kita baca bareng-bareng supaya tambah semangat, ya. Siap? Ya. A'udzu billahi
selanjutnya Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini atau materi yang tadi sepintas sudah Bapak jelaskan. Ya, tujuannya antara lain ada berapa ini? Ada 5 ya. 1, siswa dapat membiasakan diri membaca Al-Quran dan berdoa ya, tentunya dengan tata cara, dengan etika atau dengan sopan santun. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap membaca Al-Quran dan berdoa dengan benar tadi menurut syariat agama Islam. Yang ketiganya, siswa dapat menganalisis atau menganalisa adab membaca Al-Quran. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan cara adab membaca Al-Quran. Yang terakhirnya, siswa dapat menjelaskan tata cara tadi ya, adab yang dianjurkan sesuai syariat Islam. Yaitu silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai materi yang tadi Bapak jelaskan, Bapak tunggu silakan. Pak, apa pengertian adab membaca Al-Quran? Pak, apa dalil membaca Al-Quran? Bapak, apa adab-adab membaca Al-Quran? Bapak akan jawab ya pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Pertanyaan pertama tadi ya, apa yang dimaksud dengan adab membaca Al-Quran? Tadi sudah dijelaskan bahwa adab itu adalah norma atau aturan tata cara sopan santun dalam membaca Al-Quran. Sebagai tadi Al-Quran itu adalah kalamullah atau kalam ilahi yang dijadikan sebagai pedoman umat manusia. Tuh, jadi harus ada tata caranya, norma atau sopan santun. Paham? Paham? Yang kedua ya, apa tadi yang kedua pertanyaannya ya? Silakan diulangi pertanyaan yang kedua. Apa dalil adab dalam membaca Al-Quran? Ya, dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya apabila kita mau membaca Al-Quran disunatkan membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih semangat? Semangatnya Bapak punya yel. Nanti dijawab ya, supaya lebih semangat. Nanti kita akan coba diskusi materi yang sudah Bapak jelaskan. Siap? Nanti kalau Bapak bilang kalimat tasbih, kamu jawabnya subhanallah. Kalimat tahmid, alhamdulillah. Kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kalimat takbir, Allahu Akbar. Siap? Siap. Kalimat tasbih, subhanallah. Kalimat tahmid, alhamdulillah. Kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kalimat takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ya, anak-anak masih semangat ya. Terima kasih. Nah, kali ini Bapak akan berikan LKPD untuk dibahas bareng-bareng dalam diskusi ya. Kami persilakan. Nanti Bapak minta ya salah satu dari kalian khususnya kelompok ya memberikan presentasi ke depan tanggapannya tentang materi yang sudah diajarkan atau yang sudah dibahas oleh Bapak. Silakan diisi per kelompok ya, per kelompok. Nanti Bapak minta satu orang untuk memberikan penjelasannya ke depan. Silakan.
Bapak persilakan kepada kelompok 2 ya. Salma kelompok 3. Salma silakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Ada pembaca Al-Quran diantaranya adalah membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Membacanya dengan pelan, tartil, dan tidak cepat. Agar dapat menghayati ayat yang dibaca, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Dengan menangis terenyuh karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca. Sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaan. Membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awuz dan membaguskan. Jawabannya betul ya, supaya lebih semangat beri tepuk tangan untuk Salma. Bapak harapkan yang lainnya jangan cuma ikut tepuk tangan ya, bisa memberikan masukan atau bisa memberikan kesimpulan. Baik, untuk terakhir ya, sebelum kita akhiri pertemuan dengan materi hari ini, kita akan adakan evaluasi dan juga Bapak akan sampaikan untuk pertemuan yang akan datang di minggu besok ya. Insya Allah kita akan pelajari materi yang lain, yaitu materi akidah Islam. Nah, untuk itu sebelum kita tutup dengan doa, Bapak akan bagikan terlebih dahulu ya lembar soal untuk bahan evaluasi. Yang udah pegang yang tadi berarti lanjutin yang belum ya. Karena pura-pura. Pura-pura. Nah. Yang belum ini pegangnya. Ini kalau tadi kelompok, sekarang individu ya. Baik anak-anak, untuk terakhir ya, Bapak akan simpulkan materi yang sudah Bapak paparkan tadi, baik mengenai adab membaca Al-Quran dan juga adab berdoa. Intinya bahwa adab membaca Al-Quran dan berdoa sama-sama kita harus dalam keadaan suci atau dalam keadaan bersih. Kedua, kita harus khusyuk. Yang ketiga, pakaian juga harus bersih dan juga tentunya harus menghadap ke kiblat. Ya, untuk apa? Ya, dengan semangat untuk mendapatkan doa ataupun bacaan Al-Quran kita, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Gimana pendapat kalian belajar hari ini? Senang atau ya, menyenangkan? Ya? Capek? Kalau bilang enggak, bohong. Bapak sendiri aja capek. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang manfaat buat kita semua, dan bisa materinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pertemuan minggu besok kita akan bahas materi akidah Islam. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa atau membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil